Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita masih dapat belajar bersama, kita masih dapat berkumpul bersama, kita masih dapat diberi kesehatan, diberi kelancaran, serta diberikan umur panjang, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran PJJ ini dengan sehat walafiat, dengan lancar. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu masih akan membahas mengenai bab tabligh, dakwah, dan khutbah. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas mengenai bab tabligh dan dakwah. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab khutbah. Nah, khutbah, pengertian khutbah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya khotobah yahtubu khutbatan. Khotobah yahtubu khutbatan ini memiliki makna memberi nasihat dalam hal beribadah. Nah, hal beribadah di sini dapat diartikan seperti adanya sholat Jumat, adanya khutbah saat sholat Idul Fitri, khutbah saat sholat Idul Adha, khutbah saat wukuf di Arafah, lalu saat sholat khusuf, dan saat nikah. Nah, khutbah ini juga memiliki arti lain, yakni khutbah secara istilah berarti kegiatan ceramah kepada khalayak ramai atau kepada sejumlah orang Islam dengan adanya syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan kesunahan dalam beribadah. Nah, khutbah ini sendiri juga merupakan bagian penting dari rangkaian beribadah atau kegiatan beribadah yang lainnya. Lalu khutbah ini ketika ditinggalkan maka akan membatalkan rangkaian ibadah-ibadah tersebut. Oke, di sini Ibu akan masuk ke poin kedua, yakni tentang ketentuan khutbah. Ketentuan khutbah di sini ada syarat khotib, ada rukun khutbah, dan ada sunnah khutbah. Nah, khotib sendiri itu adalah orang yang melakukan khutbah. Kalau kemarin dakwah itu adalah dai dan tabligh itu adalah mubalik, dan kalau di sini khutbah berarti orang yang melakukan khutbah itu adalah khotib. Nah, yang pertama, syarat khotib itu mereka harus beragama Islam. Yang kedua, mereka harus sudah balik. Yang ketiga, mereka juga sudah memiliki akal yang sehat. Dan yang keempat, mereka mengetahui ilmu agama Islam. Syarat khotib ini sama halnya dengan syarat-syarat dai dan mubalik kemarin. Nah, kita akan masuk ke pembahasan rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua adalah membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat suci Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir yakni berdoa saat khutbah kedua. Nah, ada pula sunnah-sunnah yang dilakukan saat khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Dan yang kedua, mengawali khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga, yakni hendaknya khutbah jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Jadi ketika berkhutbah, kita harus memiliki materi yang jelas, lalu materi yang mudah dipahami, dan penyampaiannya itu tidak terlalu panjang agar jemaahnya tidak terasa bosan atau mengantuk ya. Nah, lalu ada pula khotib menghadap pada jamaah ketika berkhutbah dan menertibkan rukun khutbah serta membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, di sini juga ada perilaku-perilaku mulia yang dapat kita teladani dari pembahasan ketiga materi kemarin dan materi hari ini. Perilaku-perilaku mulia yang dapat kita teladani dari pembahasan materi tabligh, dakwah, dan khutbah. Yang pertama yakni ketika kita melaksanakan sholat Jumat, hendaknya kita mengamati dan mencerna serta menyimak khutbah yang disampaikan oleh khotib. Yang kedua, ketika terjadi hal-hal yang buruk atau kemungkaran di sekitar kita, nah disitulah kita
harus mencegah hal tersebut, dan kita dituntut untuk membenarkan hal-hal yang baik dengan landasan yang tepat, dengan landasan yang kuat, dan dengan memiliki dasar agama yang benar. Lalu yang ketiga, ketika kita melihat hal-hal yang baik yang telah diajarkan oleh entah itu dai, mubalik, atau khotib, kita dituntut untuk mencontohnya. Kita mengambil sari-sari inti yang memang itu baik untuk kita dan dapat diamalkan. Lalu ada pula melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti dalam kegiatan hari-hari besar dalam Islam ya. Lalu yang terakhir yakni memprakarsai serta mengembangkan dakwah Islam dalam ranah sekolah, dalam ranah remaja masjid, bermasyarakat, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak saklek dakwah itu hanya di masjid saja. Kita bisa berdakwah di kampus, lewat via media sosial, lewat teman sebaya, dan lain sebagainya. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, yang pertama, menambah pahala. Yang kedua, kita dituntut untuk melatih rasa empati yang kita miliki. Yang ketiga, kita juga dapat menambah keimanan kita. Dan yang terakhir, kita dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan maksiat yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung materi. Kita telah sampai di penghujung pertemuan. Nah, di sini ibu sekalian akan berpamitan dengan anak-anak semua. Terima kasih telah mensupport ibu, telah berpartisipasi, telah mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Selama ibu PPL di sini, ibu mohon maaf jika ibu punya kesalahan kepada anak-anak, punya tutur kata yang kurang, punya materi yang kurang. Di sini kita sama-sama belajar ya. Semoga ilmu yang ibu sampaikan kepada anak-anak semua dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, gapailah cita-cita yang anak-anak miliki. Semoga kedepannya anak-anak semua menjadi anak yang sukses, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang membanggakan sekolah, agama, dan masyarakat. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.